Suamiku pergi liburan ke luar negeri dengan selingkuhannya saat aku hamil besar. Ku adukan ke ayahku dan ku tarik semua asetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bunda semuanya di channel Kisah Cerita. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Aroma lavender yang lembut selalu menenangkan Andara. Sore itu, di beranda rumah megah mereka yang menghadap hamparan taman bunga warna-warni, Andara mengelus perutnya yang membuncit. Usia kandungannya sudah memasuki bulan ke-8, tinggal menghitung hari hingga ia bertemu dengan malaikat kecil yang selama ini ia nantikan bersama Farid, suaminya. Angin sore membelai rambut panjangnya yang tergerai. Ia memejamkan mata, menikmati kehangatan mentari yang mulai meredup dan suara burung gereja yang riuh di pepohonan rindang. Sebuah senyum tipis menghiasi bibirnya. Kehidupan terasa begitu sempurna. Rumah tangga yang harmonis, bisnis keluarga yang stabil di bawah kepemimpinan Farid yang cakap, dan sebentar lagi, tangisan bayi akan memecah keheningan rumah ini dengan kebahagiaan yang tak terhingga. Andara membuka mata saat merasakan sentuhan lembut di bahunya. Farid berdiri di belakangnya, senyum hangat terukir di wajah tampannya. Pria yang selalu membuatnya merasa aman dan dicintai sejak pertama kali mereka bertemu 5 tahun lalu. Pertemuan yang klise namun berkesan, di sebuah acara amal yang diadakan oleh perusahaan ayahnya. Farid, dengan karisma dan tutur katanya yang lembut, berhasil mencuri hatinya dalam sekejap. 2 tahun berpacaran terasa singkat, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk mengikat janji suci di hadapan keluarga dan sahabat. Melamun lagi, sayang, suara Farid lembut, seperti biasa. Ia duduk di samping Andara, merangkul bahunya posesif. Hanya menikmati senja. Indah sekali, ya? Jawab Andara, menyandarkan kepalanya di bahu Farid. Tidak seindah kamu, balas Farid sambil mengecup puncak kepala Andara. Sebuah kebiasaan kecil yang selalu membuat hati Andara menghangat. Mereka terdiam sejenak, menikmati kebersamaan dalam keheningan yang nyaman. Andara merasakan tendangan kecil dari dalam perutnya. Spontan, ia meraih tangan Farid dan meletakkannya di perutnya. Dia menyapa ayahnya, bisik Andara haru. Farid tersenyum lebar. Ia merasakan gerakan lembut di bawah telapak tangannya. Hai, anak ayah. Sebentar lagi kita ketemu, ya? Ayah sudah tidak sabar. Pemandangan itu adalah potret kebahagiaan yang sering mereka bagikan di media sosial. Keluarga ideal, panutan bagi banyak orang. Namun, jauh di lubuk hati Andara, sesekali muncul keraguan samar. Farid memang suami yang baik, perhatian, dan bertanggung jawab. Namun, akhir-akhir ini, ada sesuatu yang sedikit berbeda. Farid menjadi lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah dengan alasan pekerjaan. Telepon genggamnya selalu terkunci rapat, dan ia akan sedikit defensif jika Andara bertanya tentang kegiatannya. Andara berusaha untuk tidak curiga. Ia percaya pada suaminya. Mungkin ini hanya efek kehamilan, membuatnya menjadi lebih sensitif dan mudah khawatir. Malam itu, saat mereka makan malam bersama, Farid menyebutkan tentang perjalanan bisnis ke luar negeri. Aku harus ke Singapura minggu depan. Sayang, ada negosiasi penting dengan klien baru. Andara mengangguk, berusaha menyembunyikan sedikit kekecewaannya. Lama? Tanyanya sambil mengunyah makanannya. Mungkin sekitar 3 atau 4 hari. Aku akan berusaha secepatnya kembali sebelum kamu melahirkan. Jawab Farid sambil tersenyum meyakinkan. Hati-hati di sana, pesan Andara tulus. Pasti. Kamu juga jaga diri baik-baik di rumah. Jangan lupa minum vitamin dan istirahat yang cukup, balas Farid penuh perhatian. Setelah makan malam, mereka menghabiskan waktu di ruang keluarga, menonton televisi sambil sesekali bercanda. Andara merasa sedikit lega.
Perhatian Farid masih sama. Mungkin ia hanya terlalu lelah dengan pekerjaannya. Ia mencoba mengusir jauh-jauh pikiran negatif yang sempat menghantuinya. Namun, takdir memang seringkali bermain-main dengan kebahagiaan. Malam itu, saat Farid tertidur pulas di sampingnya, sebuah notifikasi samar di ponsel suaminya yang tergeletak di nakas menarik perhatian Andara. Biasanya, Farid selalu meletakkan ponselnya dalam keadaan senyap. Dengan jantung berdebar, Andara meraih ponsel itu. Layarnya menyala menampilkan sebuah pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal. Sudah tidak sabar menunggumu di Maladewa, sayang. Jari-jari Andara terasa dingin saat membuka pesan itu. Foto terlampir menampilkan Farid sedang tersenyum mesra dengan seorang wanita yang jelas bukan dirinya. Berlatar belakang pantai berpasir putih dan laut biru yang jernih. Seketika, dunianya terasa runtuh. Air mata mulai mengalir tanpa bisa dicegah. Liburan bisnis? Singapura? Kebohongan Farid terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Malam itu, Andara tidak bisa tidur. Ia menatap wajah polos Farid yang terlelap di sampingnya dengan hati hancur berkeping-keping. Bagaimana bisa pria yang selama ini ia cintai, pria yang berjanji akan menjadi ayah yang baik bagi anaknya, tega mengkhianatinya di saat ia sedang mengandung buah cinta mereka? Rasa sakit, marah, dan kecewa bercampur aduk menjadi satu. Senja di beranda lavender beberapa jam lalu terasa seperti mimpi buruk yang kini menjelma menjadi kenyataan pahit. Kesunyian kamar tidur setelah kepergian Farid terasa menyesakkan bagi Andara. Aroma parfum Farid yang samar masih tercium di bantalnya. Sebuah pengingat pahit akan keintiman yang kini terasa palsu. Ia bangkit dari tempat tidur dengan langkah gontai, menuju jendela besar yang memperlihatkan gemerlap lampu kota di kejauhan. Biasanya, pemandangan ini memberikan ketenangan, namun malam ini hanya menambah perasaan terasing dan sendiri. Ponsel Farid masih berada di genggamannya. Ia kembali membuka galeri foto, memandangi wajah Farid yang tersenyum bahagia bersama wanita itu. Siapa wanita itu? Apa yang membuat Farid begitu tertarik padanya hingga tega mengkhianati pernikahan mereka dan kehamilan Andara? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di benaknya, menambah rasa sakit di hatinya yang sudah terluka. Dengan rasa penasaran yang bercampur kecemasan, Andara mencoba mencari informasi tentang wanita itu melalui akun media sosial Farid. Biasanya, Farid sangat menjaga privasinya, namun mungkin ada celah yang bisa ia temukan. Setelah beberapa saat mencari, ia menemukan sebuah akun Instagram yang mengikuti Farid dan diikuti balik olehnya. Nama akun itu terasa asing, namun foto-fotonya menampilkan seorang wanita berparas cantik dengan senyum menawan. Beberapa foto memperlihatkan wanita itu sedang berlibur di pantai, dengan gaya pakaian yang jauh berbeda dari gaya Andara yang lebih elegan dan tertutup. Jantung Andara berdebar kencang saat melihat salah satu foto terbaru di akun itu. Foto tersebut menampilkan wanita itu sedang menikmati makan malam romantis di sebuah restoran mewah dengan pemandangan laut yang indah. Di meja itu, tampak jelas sebuah jam tangan pria yang sangat familiar bagi Andara. Itu adalah jam tangan pemberiannya untuk ulang tahun Farid tahun lalu. Seketika, air mata Andara kembali menetes. Tidak ada keraguan lagi. Farid benar-benar pergi ke Maladewa dengan wanita ini. Ia kembali membuka percakapan di ponsel Farid. Ia membaca ulang setiap pesan, mencari petunjuk tentang seberapa dalam hubungan mereka. Kata-kata seperti sayang, cinta, dan janji untuk selalu bersama, menghantam hatinya seperti pisau tajam. Farid, pria yang selama ini ia panggil dengan sebutan sayang, ternyata juga menggunakan panggilan yang sama untuk wanita lain. Pria yang berjanji untuk mencintainya selamanya, ternyata sedang berbagi cinta dengan orang lain. Malam itu terasa sangat panjang bagi Andara. Ia tidak bisa tidur. Pikirannya terus berkecamuk. Ia merasa marah pada Farid atas kebohongannya, marah pada wanita itu karena telah merusak rumah tangganya,
dan marah pada dirinya sendiri karena begitu naif dan percaya pada Farid. Bagaimana bisa ia tidak menyadari perubahan sikap Farid belakangan ini? Apakah ia terlalu buta karena cinta? Di tengah kegelapan kamar, Andara merasakan tendangan kuat dari dalam perutnya. Ia mengelus perutnya dengan lembut, merasakan kehadiran sang buah hati. Tiba-tiba, ia merasa bersalah. Ia tidak boleh larut dalam kesedihan dan kemarahan. Ia harus kuat demi anaknya. Anak ini tidak bersalah atas perbuatan ayahnya. Anak ini pantas mendapatkan seorang ibu yang kuat dan bahagia. Tekad mulai tumbuh dalam hatinya. Ia tidak akan membiarkan Farid menghancurkan hidupnya dan masa depan anaknya. Ia harus bertindak. Ia harus membuat Farid bertanggung jawab atas perbuatannya. Pagi harinya, setelah semalaman tidak tidur, Andara merasa tubuhnya sangat lelah. Namun, pikirannya justru semakin jernih. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia harus menghubungi ayahnya. Ayahnya adalah seorang pengusaha sukses dan terpandang. Ia memiliki pengaruh dan kekuasaan yang bisa membantu Andara menghadapi situasi ini. Ayahnya selalu menyayanginya dan tidak akan tinggal diam melihat putrinya diperlakukan seperti ini, apalagi di saat ia sedang mengandung cucunya. Dengan mantap, Andara mengambil ponselnya. Ia mencari nomor telepon ayahnya. Setiap digit yang ia tekan terasa seperti sebuah langkah maju menuju keadilan. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum menekan tombol panggil. Suara sambungan telepon berdering beberapa kali sebelum akhirnya terdengar suara berat ayahnya di ujung sana. "Halo, Nak? Ada apa pagi-pagi begini?" Suara ayahnya terdengar sedikit khawatir. Andara berusaha menahan air matanya agar suaranya tidak bergetar. "Ayah, ini Andara." "Iya, sayang. Kamu baik-baik saja? Kandunganmu bagaimana?" tanya ayahnya dengan nada penuh perhatian. "Tidak, Ayah. Andara tidak baik-baik saja," jawab Andara lirih, dan kemudian, air matanya akhirnya tumpah. Ia mulai menceritakan semuanya kepada ayahnya. Dari kecurigaannya terhadap Farid, pesan dan foto yang ia temukan di ponsel suaminya, hingga kepergian Farid ke Maladewa dengan wanita lain. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa berat dan menyakitkan. Namun ia tahu, ia harus mengatakan semuanya. Ia membutuhkan bantuan dan dukungan dari ayahnya lebih dari apapun saat ini. Jejak digital pengkhianatan di tengah malam sunyi telah membuka babak baru dalam hidup Andara. Sebuah babak yang penuh dengan kemarahan, tekad, dan harapan akan keadilan. Setelah sambungan telepon dengan ayahnya terputus, Andara merasakan campuran antara kelegaan dan kecemasan yang mendalam. Kelegaan karena akhirnya ia tidak lagi memikul beban ini sendirian, dan kecemasan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia mencoba mengikuti nasihat ayahnya untuk beristirahat, namun pikirannya terus berputar-putar seperti korsel yang tak berujung. Ia mengingat kembali setiap interaksi dengan Farid beberapa minggu terakhir. Ada beberapa momen janggal yang kini terasa begitu jelas. Farid yang tiba-tiba sering menerima telepon di luar rumah, dalih lembur yang semakin tidak masuk akal, dan tatapan matanya yang kadang kosong, seolah pikirannya berada di tempat lain. Dulu, ia menganggap itu hanya tekanan pekerjaan. Namun kini, semua itu terasa seperti kepingan-kepingan puzzle yang membentuk gambaran pengkhianatan yang menyakitkan. Hari pertama setelah menelepon, ayahnya terasa begitu lambat. Andara mencoba melakukan aktivitas ringan di rumah, membaca buku tentang kehamilan dan bayi, namun fokusnya mudah buyar. Setiap suara dering telepon membuatnya berharap itu adalah ayahnya dengan kabar terbaru. Namun nyatanya hanya panggilan dari teman atau kerabat yang menanyakan kabarnya. Ia berusaha menjawab dengan menyembunyikan badai yang sedang berkecamuk di dalam hatinya. Di sisi lain, Wijaya bergerak cepat. Setelah menerima telepon dari Andara, ia langsung menghubungi Rahmat, tangan kanannya yang sudah bekerja dengannya selama puluhan tahun dan sangat loyal. Rahmat adalah sosok yang cerdik dan memiliki jaringan informasi yang luas.
Wijaya menceritakan secara singkat apa yang terjadi dan meminta Rahmat untuk mencari tahu segala hal tentang keberadaan Farid di Maladewa, termasuk dengan siapa ia pergi dan detail perjalanan mereka. Wijaya juga menghubungi kantor pengacaranya, firma hukum Adi Wijaya Partners. Ia meminta mereka untuk bersiap dengan segala kemungkinan tindakan hukum yang mungkin diperlukan. Ia tidak akan membiarkan Farid merusak masa depan putrinya tanpa konsekuensi yang setimpal. Kemarahan seorang ayah yang melihat anaknya terluka adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan. 2 hari berlalu tanpa kabar yang signifikan. Andara semakin gelisah. Kebungkaman ayahnya justru membuatnya semakin khawatir. Apakah ada sesuatu yang lebih buruk dari yang ia bayangkan? Apakah Farid melakukan sesuatu yang lebih jauh dari sekadar berselingkuh? Ia mencoba menghubungi ayahnya beberapa kali, namun panggilannya tidak dijawab. Pesan singkatnya pun hanya dibalas dengan kalimat singkat, "Ayah sedang mengurus semuanya. Kamu tenang saja." Ketidakpastian ini membuat Andara semakin tertekan. Ia mulai merasakan kontraksi-kontraksi kecil yang membuatnya khawatir akan kondisi kandungannya. Ia berusaha untuk tetap tenang demi bayinya, namun bayangan pengkhianatan Farid terus menghantuinya. Pada hari ketiga, menjelang sore, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan rumah Andara. Dari dalamnya keluar Wijaya, didampingi oleh seorang pria berpakaian rapi yang tidak Andara kenal. Wajah ayahnya tampak lebih tegang dari biasanya. Matanya memancarkan kemarahan yang berusaha ia redam. Andara menyambut ayahnya di ruang tamu dengan perasaan campur aduk. Ia mencium tangan ayahnya dengan hormat. Pria asing itu memperkenalkan diri sebagai Haris, salah satu pengacara dari firma hukum ayahnya. "Nak, duduklah. Ada yang perlu kita bicarakan," ujar Wijaya dengan nada serius, menunjuk sofa di hadapan mereka. Andara duduk dengan jantung berdebar. Ia menatap wajah ayahnya, mencoba mencari petunjuk tentang kabar yang akan ia terima. "Ayah sudah mendapatkan semua informasi tentang Farid," kata Wijaya memulai pembicaraan. "Dia memang pergi ke Maladewa dengan seorang wanita bernama Selina. Mereka menginap di sebuah resort mewah dan menghabiskan waktu bersama seperti layaknya pasangan kekasih." Andara menundukkan kepalanya. Air mata kembali menggenang di pelupuk matanya. Meskipun ia sudah menduga hal ini, mendengar konfirmasinya langsung dari ayahnya tetap terasa menyakitkan. Wijaya menghela napas panjang sebelum melanjutkan. "Namun, ada hal lain yang lebih penting yang perlu kamu tahu, Nak. Informasi yang ayah dapatkan menunjukkan bahwa hubungan Farid dengan wanita ini bukan hanya sekadar perselingkuhan biasa." Andara mengangkat kepalanya, menatap ayahnya dengan tatapan penuh tanya dan kecemasan. "Maksud ayah?" Wijaya terdiam sejenak, seolah sedang menimbang kata-kata yang tepat. Menurut informasi yang ayah terima, Farid dan wanita ini, mereka sudah menjalin hubungan cukup lama. Bahkan sebelum kamu hamil. Bagai disambar petir di siang bolong, Andara terkesiap. "Jadi, selama ini Farid membohonginya?" Selama ini, di balik senyum dan perhatiannya, Farid menyimpan rahasia besar yang menghancurkan pernikahan mereka? Rasa sakit yang ia rasakan kini berlipat ganda. Ia tidak hanya dikhianati, tetapi juga dibodohi selama ini. "Tidak mungkin," bisik Andara lirih, menggelengkan kepalanya tidak percaya. "Sayangnya, ini kenyataannya, Nak. Bahkan, ada indikasi bahwa wanita ini, dia juga memiliki peran dalam bisnis Farid," lanjut Wijaya dengan nada hati-hati. "Peran dalam bisnis?" tanya Andara bingung. "Ya, ada beberapa transaksi mencurigakan yang melibatkan perusahaan Farid dan sebuah perusahaan yang dimiliki oleh keluarga wanita itu," jawab Wijaya. Mendengar hal itu, Andara merasa seperti ada kepingan puzzle lain yang mulai terhubung. Sikap Farid yang semakin tertutup soal pekerjaan, keengganannya untuk berbagi detail proyek baru, mungkinkah semua itu ada hubungannya dengan wanita ini? Ayah juga menemukan informasi bahwa Farid
dia menggunakan sebagian aset perusahaan keluarga kita untuk kepentingan pribadinya dan juga untuk wanita itu. Lanjut Wijaya dengan nada semakin tegas. Mata Andara membelalak. Pengkhianatan Farid ternyata jauh lebih dalam dan kompleks dari yang ia bayangkan. Ia tidak hanya mengkhianati cintanya, tetapi juga kepercayaan keluarganya. Ayah tidak akan tinggal diam melihat ini, Nak, ujar Wijaya dengan tatapan mata yang penuh tekad. Farid telah melewati batas. Ia tidak hanya menyakitimu, tetapi juga merugikan keluarga kita. Kita akan bertindak. Kita akan tarik kembali semua aset yang selama ini ia kelola. Dan kita akan pastikan ia mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Mendengar kata-kata ayahnya, Andara merasakan setitik harapan muncul di tengah kegelapan hatinya. Janji seorang ayah memang sebuah kepastian. Jaring-jaring informasi telah mengungkap kebusukan yang selama ini tersembunyi. Dan kebungkaman yang meresahkan kini akan segera dipecahkan oleh tindakan tegas seorang ayah yang siap membela kehormatan keluarganya. Mentari Maladewa yang semula terasa hangat dan romantis kini terasa membakar kulit Farid dengan rasa bersalah yang mendalam. Setelah membaca pesan dari asistennya, panik langsung menyeruak dalam dirinya. Wijaya ada di sini. Wijaya mencarinya. Pulau surga ini seketika berubah menjadi penjara tanpa tembok. Ia mencoba menghubungi Selina lagi, berkali-kali, namun panggilannya tak kunjung diangkat. Pesan-pesan singkatnya pun tak berbalas. Wanita yang membuatnya berani mengkhianati Andara dan keluarganya itu kini menghilang bak ditelan ombak. Farid merasa diperalat, ditinggalkan di tengah badai yang ia ciptakan sendiri. Suara ketukan keras di pintu kamar resortnya membuat jantung Farid mencelos. Ia tahu, ini saatnya. Dengan langkah berat, ia membuka pintu dan mendapati pemandangan yang membuatnya kehilangan kata-kata. Wijaya berdiri tegak di hadapannya. Aura dingin dan kemarahan terpancar jelas dari tatapan matanya. Di belakangnya, berdiri dua pria berpakaian formal yang tidak asing bagi Farid, pengacara keluarga Adi Wijaya. Farid, sapa Wijaya. Suaranya datar namun syarat akan kekecewaan yang mendalam. Saya tidak menyangka kamu sepicik ini. Memanfaatkan kebaikan putri saya, kepercayaan keluarga kami, dan di saat ia mengandung anakmu, kamu justru bersenang-senang di sini dengan wanita lain. Farid mencoba meraih tangan Wijaya, ingin menjelaskan, memohon ampun. Pak Wijaya, ini tidak seperti yang Anda bayangkan. Ada kesalahpahaman. Wijaya menarik tangannya, menatap Farid dengan jijik. Kesalahpahaman? Saya punya foto-fotonya. Farid, saya punya transkrip pesan-pesan mesra kamu dengan wanita itu. Bahkan, saya sudah menelusuri aliran dana perusahaan dan menemukan bagaimana kamu menggunakan sebagian aset untuk kepentingan pribadimu dan wanita simpananmu itu. Farid terperangkap. Ia tidak bisa mengelak lagi. Kebohongannya telah terbongkar seluruhnya. Ia menundukkan kepalanya, merasa malu dan takut. Mereka berjalan dalam diam menuju sebuah ruang pertemuan privat yang telah disiapkan oleh pihak resort atas permintaan Wijaya. Ruangan itu terasa dingin dan tegang. Wijaya duduk di kursi besar menghadap Farid. Kedua pengacaranya berdiri di sampingnya seperti algojo yang siap menjalankan hukuman. Saya memberikan kamu kepercayaan untuk mengelola perusahaan keluarga, Farid. Saya menerima kamu sebagai bagian dari keluarga. Saya menyayangi kamu seperti anak sendiri. Lalu, ini balasanmu? Suara Wijaya bergetar menahan amarah. Farid memberanikan diri menatap Wijaya. Saya menyesal, Pak. Saya hilaf. Saya mohon ampun. Saya masih mencintai Andara. Saya akan mengakhiri semuanya dengan Selina. Wijaya tertawa sinis. Cinta? Omong kosong. Farid, cinta tidak akan membuatmu tega melakukan ini pada Andara. Hilaf? Perselingkuhan yang terencana, liburan mewah di pulau terpencil, dan penggunaan aset perusahaan secara ilegal, kamu sebut hilaf?
Salah satu pengacara Wijaya maju dan meletakkan beberapa dokumen di hadapan Farid. Tuan Farid, ini adalah surat kuasa pencabutan seluruh wewenang Anda dalam mengelola aset dan perusahaan keluarga Adi Wijaya. Anda diminta untuk menandatanganinya sekarang. Jantung Farid berdegup kencang melihat dokumen-dokumen itu. Ia tahu, ini adalah akhir dari segalanya yang telah ia nikmati selama ini. Kekuasaan, kemewahan, dan status yang ia dapatkan melalui pernikahannya dengan Andara akan sirna dalam sekejap. Saya tidak bisa menandatangani ini, Pak. Saya mohon. Farid berusaha memohon, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Kamu tidak punya pilihan, Farid, balas Wijaya tegas. Kamu telah membuat pilihanmu sendiri ketika kamu mengkhianati putri saya dan keluarga kami. Sekarang, kamu harus menerima konsekuensinya. Wijaya memberikan tatapan mata yang dingin dan penuh penghakiman. Saya tidak akan menuntut kamu secara pidana, setidaknya tidak untuk saat ini. Tapi jangan harap kamu bisa lolos begitu saja. Semua aset yang kamu nikmati berkat pernikahan dengan Andara akan ditarik kembali. Kamu akan kembali menjadi bukan siapa-siapa. Dengan tangan gemetar, Farid meraih pena dan menandatangani dokumen-dokumen itu. Setiap goresan tinta terasa seperti pukulan palu yang menghancurkan masa depannya. Dan satu lagi, Farid, lanjut Wijaya dengan nada yang lebih dingin. Saya akan mendukung penuh Andara untuk mengambil keputusan apapun terkait pernikahan kalian. Jika ia ingin menceraikanmu, saya tidak akan menghalanginya. Kamu telah menghancurkan hatinya, dan kamu harus siap menerima apapun keputusannya. Setelah mengatakan itu, Wijaya berdiri dan berjalan menuju pintu. Ia menoleh ke belakang, menatap Farid sekali lagi dengan tatapan penuh kekecewaan dan kemarahan sebelum akhirnya keluar dari ruangan, diikuti oleh kedua pengacaranya. Farid terduduk lemas di kursi. Pulau surga itu kini terasa seperti neraka baginya. Ia telah kehilangan segalanya. Istrinya, anaknya yang belum lahir, kekuasaan, dan status sosialnya. Penyesalan mulai menghantuinya. Namun semuanya sudah terlambat. Badai di Pulau Surga telah menghantamnya dengan telak, dan tatapan mata penghakiman Wijaya akan terus membekas dalam ingatannya. Di Jakarta, Andara masih menunggu dengan cemas, tidak menyadari bahwa palu sang ayah telah diketukkan, dan keadilan sedang dalam perjalanan. Kepulangan Farid ke Jakarta terasa seperti kembali ke rumah kosong, meskipun secara fisik rumah itu masih berdiri kokoh. Aroma lavender yang dulu menyambutnya kini terasa hambar. Tak lagi sehangat dulu saat Andara masih sering merawat tanaman di beranda. Setiap sudut rumah itu kini terasa asing, dipenuhi bayangan Andara dan kebahagiaan yang telah sirna. Berkali-kali Farid mencoba menghubungi Andara. Nada sambung telepon yang tak terjawab atau suara operator yang mengatakan nomor sedang sibuk semakin menambah keputusasaannya. Ia mengirim pesan-pesan panjang berisi permintaan maaf dan janji-janji perubahan, namun tak ada satupun balasan. Keangkuhan dan kebahagiaan semuanya di Maladewa kini berganti dengan kecemasan dan penyesalan yang mendalam. Dengan nekat, Farid memberanikan diri datang ke rumah mereka. Namun, baru saja mobilnya berhenti di depan gerbang, seorang satpam yang selama ini selalu menyapanya dengan hormat kini menghampirinya dengan wajah tanpa ekspresi. Maaf, Tuan Farid, Anda tidak diizinkan masuk atas perintah Bapak Wijaya. Penolakan itu terasa seperti tamparan keras di wajah Farid. Ia menyadari betapa besar pengaruh Wijaya dan betapa ia telah kehilangan segalanya. Ia hanya bisa menatap nanar ke arah rumah megah itu, tempat di mana ia pernah merasakan kehangatan keluarga dan cinta Andara. Dalam keputusasaan, Farid menghubungi pengacaranya, Pak Herman. Melalui Pak Herman, ia menyampaikan keinginannya untuk bertemu dengan Andara, memohon kesempatan untuk menjelaskan dan meminta maaf secara langsung. Setelah melalui berbagai pertimbangan dan dengan syarat Wijaya serta pengacara Andara juga hadir, Andara akhirnya menyetujui pertemuan itu.
Sebuah restoran dengan suasana privat dipilih sebagai tempat pertemuan. Udara di ruangan itu terasa dingin dan kaku. Andara datang didampingi ayahnya yang memasang wajah datar dan pengacara keluarga yang siap mencatat setiap percakapan. Farid duduk di hadapan Andara. Tampak jelas perubahan fisiknya. Ia terlihat lebih kurus, matanya sayu, dan raut penyesalan terpancar dari wajahnya. Andara. Farid memulai dengan suara serak, berusaha menatap mata wanita yang dulu sangat dicintainya namun kini memandangnya dengan tatapan kosong. Terima kasih sudah bersedia bertemu. Aku tahu, aku sudah melakukan kesalahan yang sangat besar. Aku tidak pantas mendapatkan maafmu, tapi aku mohon, dengarkan aku. Andara hanya diam, menunggu Farid melanjutkan. Ia memeluk perutnya yang semakin membesar, merasakan gerakan kecil dari dalam sana, sebuah pengingat akan alasan utamanya untuk tetap kuat. Aku hilaf. Andara. Aku terbawa suasana. Selina, dia hanya perselingkuhan sesaat. Hatiku tetap milikmu. Aku janji akan berubah. Aku akan menjadi suami dan ayah yang baik untuk anak kita. Beri aku kesempatan, Andara. Demi anak kita. Farid memohon dengan suara bergetar. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Andara akhirnya membuka suara, namun nadanya dingin dan tanpa emosi. Kesempatan? Farid, kamu tidak hanya berbohong tentang perjalanan bisnis. Kamu pergi berlibur dengan wanita lain saat aku sedang hamil besar. Kamu bahkan menggunakan uang keluarga untuk wanita itu. Kepercayaan itu seperti kaca, Farid. Sekali pecah, sulit untuk diperbaiki seperti semula. Aku tahu, Andara. Aku sangat menyesal. Aku akan melakukan apapun untuk mendapatkan kepercayaanmu kembali. Farid berusaha meraih tangan Andara, namun wanita itu menarik tangannya dengan lembut. Apapun? Apakah itu termasuk memutar kembali waktu dan tidak pernah mengkhianatiku? Tanya Andara sinis. Anak ini memang membutuhkan seorang ayah, Farid. Tapi ia membutuhkan ayah yang bisa menjadi contoh yang baik, ayah yang bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Bukan ayah yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Wijaya yang sedari tadi hanya mengamati, kini angkat bicara dengan nada tegas. Farid, putri saya sudah cukup menderita karena perbuatanmu. Kata-kata penyesalanmu mungkin tulus, tapi luka yang kamu torehkan terlalu dalam. Sekarang, biarkan Andara mengambil keputusannya sendiri. Dan kamu, sebagai seorang pria, seharusnya menghormati apapun keputusannya. Tapi, Pak Wijaya. Farid mencoba membantah. Tidak ada tapi-tapian. Farid, potong Wijaya. Kamu telah membuat pilihanmu. Sekarang, hadapi konsekuensinya. Soal anakmu, Andara tidak akan pernah menghalangimu untuk bertemu dengannya. Tapi itu semua tergantung pada bagaimana kamu bisa mendapatkan kembali kepercayaannya sebagai seorang ibu. Pertemuan itu berakhir dengan kehampaan. Farid kembali ke rumah yang terasa semakin sepi, menyadari bahwa kata-kata penyesalannya tidak mampu menjembatani jurang pengkhianatan yang telah ia ciptakan. Di sisi lain, Andara pulang dengan hati yang masih berkecamuk, namun dengan tekad yang semakin kuat untuk melindungi dirinya dan calon buah hatinya. Jejak sepi di rumah yang dulu hangat dan pertemuan dingin di balik meja telah menjadi penanda babak baru dalam hidup mereka, di mana Andara harus memilih antara memaafkan atau melepaskan. Malam-malam tanpa Farid di sisi Andara terasa begitu panjang dan dingin. Meskipun ia tidur di ranjang yang sama yang dulu mereka bagi. Aroma tubuh Farid yang samar diseprai perlahan menghilang, digantikan oleh bau antiseptik dan losion kehamilan yang lebih mendominasi. Rumah yang dulunya dipenuhi tawa dan percakapan mereka kini terasa sunyi senyap, hanya diisi oleh suara lembut televisi atau obrolan singkatnya dengan sang ibu. Kesendirian ini terkadang membuat Andara merindukan Farid. Bukan sosok Farid yang mengkhianatinya, melainkan Farid di awal pernikahan mereka, yang penuh perhatian dan cinta. Namun,
Bayangan perselingkuhan dan kebohongannya dengan cepat menghapus kerinduan itu, menyisakan rasa pahit dan kekecewaan yang mendalam. Ia lebih sering berbicara dengan calon bayinya, mengelus perutnya dan membayangkan wajah mungil yang sebentar lagi akan hadir. Kehadiran sang anak adalah jangkar yang menahannya untuk tidak larut dalam kesedihan yang berkepanjangan. Ratih, Ibunda Andara, menjadi sosok yang tak tergantikan di masa sulit ini. Setiap hari ia datang ke rumah Andara, membawakan makanan kesukaan putrinya, menemaninya menonton televisi, atau sekadar duduk di sampingnya dalam diam yang menenangkan. Ia berbagi pengalaman hidupnya, menguatkan Andara bahwa ia tidak sendiri dan bahwa badai pasti akan berlalu. Pelukan hangat Ratih dan kata-kata penuh kasih sayangnya menjadi penyembuh luka di hati Andara. Wijaya pun tak kalah sigap. Selain memastikan Farid tidak lagi mengganggu Andara secara langsung, ia juga diam-diam memantau pergerakan menantunya itu. Ia mendapat laporan bahwa Farid mulai kesulitan dalam bisnisnya, banyak relasi yang menjauh, dan ia terlihat sering mengunjungi apartemen Selina. Informasi ini semakin menguatkan keyakinan Wijaya bahwa keputusan Andara untuk berpisah adalah yang terbaik. Minggu-minggu berlalu dalam ketidakpastian bagi Andara. Ia terus merenungkan masa depannya. Memaafkan Farid terasa mustahil, namun membayangkan membesarkan anak seorang diri juga terasa menakutkan. Ia seringkali terbangun di tengah malam dengan perasaan cemas dan hampa. Namun, setiap kali merasakan tendangan lembut di perutnya, ia kembali menemukan kekuatannya. Ia harus kuat demi anak ini. Suatu sore, saat duduk berdua dengan Ratih di beranda, Andara akhirnya mengungkapkan isi hatinya. "Ibu, Andara rasa Andara tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan ini. Luka ini terlalu dalam. Setiap kali melihat atau mendengar namanya, hati Andara sakit sekali. Andara tidak ingin membesarkan anak kita dalam bayang-bayang pengkhianatan." Ratih menggenggam tangan Andara dengan erat. "Ibu mengerti, sayang. Ini adalah keputusan yang berat, tapi ibu akan selalu mendukungmu. Kamu berhak bahagia, dan anakmu juga berhak tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta dan kedamaian." Malam itu, Andara menyampaikan keputusannya kepada Wijaya. Ayahnya mendengarkannya dengan penuh perhatian, tanpa menyela. Setelah Andara selesai berbicara, Wijaya memeluk putrinya dengan erat. "Ayah bangga padamu, Nak. Kamu telah membuat keputusan yang sulit dengan keberanian yang luar biasa. Ayah akan segera mengurus semuanya." Keesokan harinya, Wijaya dan Haris, pengacara keluarga, datang ke rumah Andara. Mereka menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil untuk mengajukan gugatan cerai. Haris menjelaskan hak-hak Andara sebagai seorang istri yang sedang hamil dan hak asuh anak di masa depan. Andara mendengarkan dengan seksama, merasa sedikit lega karena ada orang yang membantunya melewati proses yang sulit ini. Surat gugatan cerai akhirnya resmi didaftarkan ke pengadilan. Salinan surat itu juga dikirimkan ke alamat Farid. Isi surat itu merinci alasan-alasan Andara mengajukan gugatan, termasuk bukti-bukti perselingkuhan Farid dan penyalahgunaan aset perusahaan. Penerimaan surat itu menjadi pukulan telak bagi Farid. Ia menyadari bahwa pintu untuk rujuk dengan Andara telah tertutup rapat. Dalam beberapa hari setelah menerima surat gugatan, Farid mengirimkan surat balasan kepada Andara. Surat itu ditulis dengan tangan, penuh dengan coretan dan air mata yang mengering. Di dalamnya, Farid kembali memohon maaf, mengakui semua kesalahannya, dan meratapi kebodohannya. Ia meminta Andara untuk mempertimbangkan kembali keputusannya demi masa depan anak mereka. Namun, hati Andara sudah terlanjur membeku. Ia membaca surat itu dengan air mata yang menetes, bukan karena cinta yang kembali bersemi, melainkan karena kesedihan atas hilangnya sosok Farid yang pernah ia cintai dan impian pernikahan yang sempurna. Proses perceraian berjalan tanpa hambatan yang berarti. Farid tidak mengajukan keberatan atau perlawanan yang signifikan.
Ia menyadari bahwa ia tidak memiliki argumen yang kuat untuk mempertahankan pernikahan ini. Wijaya memastikan pengacara keluarga bekerja maksimal untuk melindungi hak-hak Andara dan calon cucunya. Beberapa minggu kemudian, putusan cerai resmi dikeluarkan oleh pengadilan. Andara kini resmi menyandang status janda, seorang ibu tunggal yang sebentar lagi akan melahirkan. Meskipun ada rasa kehilangan dan kekecewaan, di dalam hatinya juga tumbuh harapan baru. Ia akan memulai babak baru dalam hidupnya bersama sang buah hati, dikelilingi oleh keluarga yang mencintainya. Jaring kesunyian di rumah kenangan perlahan mulai terisi dengan antisipasi akan kehadiran sang anak, dan langkah berat menuju kebebasan telah diambil, membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah. Malam itu, rasa nyeri yang awalnya terasa seperti kram perut biasa semakin intens dan teratur. Andara menggigit bibirnya, berusaha menahan desahan. Ia melirik jam dinding di kamarnya yang menunjukkan pukul 2.17 dini hari. Ini saatnya. Dengan suara bergetar, ia membangunkan Ratih yang tertidur lelap di ranjang lipat samping tempat tidurnya. "Ibu, sepertinya sudah waktunya." Ratih langsung terbangun dengan panik namun sigap. Wijaya yang mendengar keributan dari kamar sebelah segera menghampiri. Tanpa banyak bicara, Wijaya menghubungi dokter kandungan Andara, Dr. Tania, yang sudah siap siaga. Dalam waktu singkat, mereka bertiga sudah berada di dalam mobil menuju rumah sakit. Di ruang persalinan, waktu terasa berjalan lambat. Setiap kontraksi terasa seperti gelombang dahsyat yang menguras seluruh energinya. Andara menggenggam erat tangan Ratih, menyalurkan rasa sakit dan ketakutannya. Di benaknya, terbayang wajah Farid yang dulu berjanji akan selalu di sisinya. Rasa kecewa kembali menyengat, namun dengan cepat ia mengalihkannya pada bayangan wajah mungil yang sebentar lagi akan ia lihat. Ia berjuang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kehidupan baru yang sedang berusaha keluar. Wijaya menunggu di luar ruang persalinan dengan perasaan campur aduk. Kekhawatiran akan kondisi Andara bercampur dengan antisipasi akan kelahiran cucu pertamanya. Ia terus mondar-mandir, sesekali memanjatkan doa dalam hati. Setelah perjuangan panjang yang terasa seperti abadi, akhirnya terdengar suara tangisan bayi yang memecah keheningan. Tangisan nyaring itu bagai simfoni kehidupan baru, menghapus semua rasa sakit dan ketegangan. Air mata haru langsung membanjiri pipi Andara. Ia melihat seorang bayi perempuan yang mungil dan merah, digendong oleh seorang perawat. "Selamat, Ibu. Bayi perempuan Anda sehat dan cantik," ujar perawat itu sambil menyerahkan bayi itu ke pelukan Andara. Andara mendekap bayinya erat-erat. Sentuhan kulit lembut dan aroma khas bayi baru lahir membuatnya terharu. Ia menatap wajah polos putrinya, merasakan cinta yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dia sempurna," bisiknya dengan suara tercekat. Ratih memeluk Andara dan cucunya dengan erat, air matanya juga ikut menetes. "Cucu Ibu, selamat ya, sayang. Kamu hebat sekali." Tak lama kemudian, Wijaya diizinkan masuk. Ia berdiri di ambang pintu, terpaku melihat pemandangan Andara menggendong bayinya. Matanya berkaca-kaca, dan senyum bangga terukir di wajahnya. Ia mendekat perlahan dan mengelus pipi cucunya dengan jari telunjuknya. "Kiara, nama yang indah," ujarnya lirih. "Selamat, Nak. Kamu sudah menjadi seorang ibu." Kabar kelahiran Kiara sampai ke telinga Farid. Dengan hati penuh harap, ia mencoba datang ke rumah sakit. Namun, di lobi, ia dicegat oleh Wijaya yang berdiri tegak dengan tatapan dingin. "Jangan sekarang, Farid. Andara baru saja melahirkan, ia butuh istirahat. Kiara juga masih sangat kecil. Berikan mereka ruang dan waktu untuk beradaptasi. Jika kamu benar-benar ingin menjadi ayah yang baik, hormati keputusan Andara saat ini." Farid hanya bisa menghela napas berat dan pergi dengan kekecewaan yang mendalam.
Minggu-minggu pertama pasca persalinan adalah masa yang penuh tantangan bagi Andara. Ia harus beradaptasi dengan ritme baru seorang ibu, kurang tidur karena harus menyusui di tengah malam, dan belajar mengenali tangisan bayinya. Namun, kelelahan itu terbayar lunas setiap kali ia menatap wajah polos Kiara yang tertidur lelap di dadanya atau saat Kiara menggenggam jarinya dengan erat. Ratih dan Wijaya bergantian menjaga Andara dan Kiara. Ratih dengan sabar mengajarkan Andara cara memandikan bayi, mengganti popok, dan memberikan ASI dengan benar. Wijaya memastikan semua kebutuhan Andara dan Kiara terpenuhi, mulai dari makanan bergizi hingga perlengkapan bayi yang terbaik. Dukungan keluarga adalah anugerah yang sangat berarti bagi Andara di masa-masa sulit ini. Malam-malam sunyi Andara kini diwarnai dengan suara-suara kecil Kiara. Suara gumaman saat menyusu, rengekan lembut saat mengantuk, dan tawa riang saat ia bermain. Kamarnya yang dulu terasa kosong kini dipenuhi dengan kehangatan dan aroma bayi yang khas. Andara merasa hidupnya memiliki tujuan baru. Kiara adalah pusat dunianya. Alasan ia untuk bangkit setiap pagi dan memberikan yang terbaik. Suatu pagi, saat menggendong Kiara di depan jendela yang menghadap taman, Andara merenung. Ia telah melewati badai yang hebat, namun ia berhasil melewatinya dengan tegar. Ia bukan lagi seorang istri yang dikhianati, melainkan seorang ibu yang kuat dan mandiri. Kiara, dengan mata bulatnya yang penuh harapan, telah memberinya kekuatan baru. Ia akan membesarkan Kiara dengan penuh cinta dan kasih sayang, menanamkan nilai-nilai kejujuran dan integritas yang tidak ia dapatkan dari ayahnya. Tangisan pertama Kiara di ruang bersalin bukan hanya sekadar denting kehidupan baru, tetapi juga awal dari simfoni cinta seorang ibu tunggal yang siap menghadapi masa depan bersama putrinya. Lembaran baru telah terbuka, dan Andara siap menulis kisah kebahagiaan mereka sendiri. Hari demi hari berlalu, diwarnai dengan tawa riang dan celotehan khas bayi yang memenuhi setiap sudut rumah Andara. Kiara tumbuh dengan pesat. Dari bayi mungil yang hanya bisa menangis dan menyusu, kini menjadi balita lincah yang gemar menjelajahi setiap sudut rumah dengan langkah-langkah kecilnya yang belum sempurna namun penuh semangat. Setiap pencapaian Kiara, mulai dari senyum pertamanya yang tak sengaja, ocehan pertamanya yang terdengar seperti bahasa alien, hingga keberhasilannya meraih mainan sendiri, menjadi kebahagiaan tak ternilai bagi Andara. Ia mengabadikan setiap momen itu dengan kamera ponselnya, menciptakan album digital yang akan menjadi harta karun kenangan di masa depan. Menjadi ibu tunggal memang bukan perkara mudah. Andara harus belajar menyeimbangkan antara mengurus Kiara, mengelola rumah tangga, dan berusaha membangun kembali karirnya. Terkadang, rasa lelah dan frustrasi menghampirinya, terutama di malam-malam sepi saat Kiara rewel dan ia harus berjaga seorang diri. Namun, tatapan polos Kiara dan pelukan hangatnya selalu berhasil mengembalikan semangat Andara. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan putrinya. Wijaya dan Ratih menjadi pilar utama dalam kehidupan Andara dan Kiara. Mereka tidak pernah absen memberikan dukungan, baik secara emosional maupun praktis. Ratih sering membantu Andara mengurus Kiara, memasak makanan bergizi, dan memberikan nasihat tentang tumbuh kembang anak. Wijaya, selain memberikan dukungan finansial yang stabil, juga membangun sebuah taman bermain kecil di halaman belakang rumah. Taman itu menjadi surga kecil bagi Kiara, tempat ia bisa bermain ayunan, perosotan, dan berlarian dengan aman di bawah pengawasan nenek dan kakeknya. Kamu fokus saja membesarkan Kiara, nak. Soal keuangan, jangan terlalu dipikirkan. Ayah akan selalu membantu, ujar Wijaya suatu malam saat mereka sedang makan malam bersama. Terima kasih banyak, ayah. Tapi Andara juga ingin belajar mandiri. Andara tidak ingin terus-terusan bergantung pada ayah, jawab Andara dengan tekad. Dengan dukungan dan modal dari ayahnya, Andara mulai merintis bisnis desain interior dari rumah.
Bakatnya dalam menata ruangan dan menciptakan estetika yang indah mulai dikenal dari mulut ke mulut. Ia menerima proyek-proyek kecil dari teman, kenalan, dan akhirnya mulai merambah ke klien yang lebih luas melalui media sosial. Pekerjaan ini memberikan fleksibilitas waktu yang ia butuhkan untuk tetap bisa mengurus Kiara sambil menghasilkan pendapatan sendiri. Setiap keberhasilan kecil dalam bisnisnya memberinya rasa percaya diri dan harapan akan masa depan yang lebih cerah. Di sisi lain, Farid hidup dalam penyesalan yang mendalam. Ia seringkali melihat foto-foto Kiara yang diunggah oleh teman-teman Andara di media sosial. Melihat putrinya tumbuh semakin cantik dan menggemaskan membuatnya merindukan momen-momen yang seharusnya ia bagi bersama Kiara. Ia ingin sekali menggendongnya, mengajaknya bermain, dan melihat senyumnya secara langsung. Namun, ia sadar bahwa ia telah menghancurkan jembatan kepercayaannya dengan Andara. Beberapa kali Farid mencoba mengirimkan hadiah untuk Kiara melalui kurir atau teman dekat Andara. Pada ulang tahun pertama Kiara, ia mengirimkan sebuah boneka beruang raksasa yang lembut dan beberapa set pakaian bayi yang lucu dengan harapan bisa sedikit mengobati rasa bersalahnya. Andara menerima hadiah-hadiah itu dengan perasaan yang bercampur aduk. Ada secuil rasa haru melihat perhatian Farid pada putrinya, namun luka pengkhianatan masih terasa perih di hatinya. Ia menyimpan hadiah-hadiah itu untuk Kiara, namun ia tidak pernah menyebutkan dari siapa hadiah itu berasal. Seiring bertambahnya usia Kiara, ia mulai menunjukkan rasa ingin tahu tentang ayahnya. Pertanyaan-pertanyaan polos seperti, kenapa teman-teman punya ayah, tapi Kiara tidak, mulai sering ia lontarkan. Andara selalu menjawab dengan hati-hati, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh anak seusianya. Ia tidak ingin menjelek-jelekan Farid, namun ia juga tidak ingin berbohong. Ia ingin Kiara tumbuh dengan pemahaman yang benar tentang situasinya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu saat nanti, ketika Kiara sudah cukup dewasa, ia akan menceritakan semuanya dengan jujur dan bijaksana. Malam itu, sebelum menidurkan Kiara, Andara memeluk putrinya erat-erat. "Sayang, Ibu akan selalu menyayangimu. Kamu adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidup Ibu. Ibu akan bekerja keras dan memberikan yang terbaik untukmu. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun," bisik Andara sambil mengecup kening Kiara yang terlelap. Menatap wajah damai Kiara saat tidur, Andara merasakan kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Ia adalah seorang ibu, dan cintanya pada Kiara adalah sumber energi yang tak pernah habis. Masa lalu memang menyakitkan, namun masa depan bersama Kiara adalah harapan yang terus membimbingnya. Jejak langkah kecil Kiara di lantai rumah adalah simbol dari babak baru kehidupannya. Sebuah babak di mana ia merajut kemandirian dan membangun masa depan yang lebih baik untuk dirinya dan putrinya. Kiara dengan ransel bergambar kupu-kupu kesukaannya melangkah riang memasuki gerbang sekolah setiap pagi. Senyum cerahnya menular kepada Andara yang selalu mengantarnya dengan sabar. Di lingkungan sekolah, Kiara tumbuh menjadi anak yang populer dan mudah beradaptasi. Ia dikelilingi teman-teman yang menyayanginya, dan ia aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler, mulai dari menari hingga melukis. Andara selalu hadir di setiap acara sekolah Kiara, menjadi sosok ibu yang bangga menyaksikan perkembangan putrinya. Namun, di tengah riuhnya obrolan anak-anak tentang keluarga mereka, tentang ayah yang mengantar jemput, atau ayah yang hadir di acara sekolah, Kiara terkadang merasa ada yang berbeda dalam hidupnya. Ia memperhatikan bagaimana teman-temannya bercerita tentang kegiatan akhir pekan bersama ayah mereka, tentang hadiah yang mereka terima dari ayah mereka, dan tentang nasihat-nasihat yang diberikan ayah mereka. Perasaan ingin tahu tentang sosok ayahnya mulai tumbuh dalam benak Kiara. Suatu sore, saat Andara menjemput Kiara dari sekolah, Kiara bertanya dengan nada polos yang membuat hati Andara mencelos. "Ibu, kenapa ayahnya Risa selalu menjemputnya? Kenapa ayah Kiara tidak pernah?" Andara berjongkok di hadapan Kiara, memegang kedua tangan mungil putrinya.
Ia menatap mata Kiara yang penuh harap dan berusaha menjawab dengan jujur namun tetap lembut. Sayang, ayah Kiara tinggal di tempat yang jauh sekali. Tapi itu bukan berarti ayah Kiara tidak sayang sama Kiara. Ibu, kakek, dan nenek sangat menyayangi Kiara, kan? Kita keluarga yang bahagia, meskipun hanya bertiga. Kiara mengangguk kecil. Namun tatapan matanya masih menyimpan pertanyaan yang belum terjawab. Ia memeluk Andara erat, seolah mencari kepastian dan kenyamanan. Andara membalas pelukan itu dengan erat, merasakan sedikit nyeri di hatinya karena belum bisa memberikan jawaban yang utuh kepada putrinya. Seiring berjalannya waktu, pertanyaan tentang ayahnya semakin sering dilontarkan Kiara. Saat hari ayah tiba, Kiara membuat kartu ucapan untuk kakeknya. Namun ia juga bertanya dengan polos, apakah Kiara tidak punya ayah untuk dibuatkan kartu juga, Ibu? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu menjadi pengingat bagi Andara, bahwa ia tidak bisa selamanya menghindari kebenaran. Sementara itu, Farid terus berusaha mencari cara untuk bisa kembali hadir dalam kehidupan Kiara. Ia mengirimkan hadiah ulang tahun dan hadiah kenaikan kelas melalui pos, berharap Andara akan melihat ketulusannya. Ia juga menulis surat-surat singkat untuk Kiara, berisi ucapan selamat dan harapan-harapan baik, meskipun ia tahu surat-surat itu mungkin tidak akan pernah sampai ke tangan putrinya. Rasa bersalah dan kerinduan pada Kiara menjadi cambuk yang terus memacunya untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Wijaya, meskipun bersikap dingin terhadap Farid, tetap memantau perkembangan mantan menantunya itu dari jauh. Ia melihat adanya perubahan positif dalam diri Farid. Farid terlihat lebih bertanggung jawab dalam pekerjaannya yang baru, dan ia tidak lagi bergonta-ganti pasangan seperti dulu. Wijaya mulai berpikir, mungkin suatu saat nanti, Farid memang pantas mendapatkan kesempatan kedua, terutama demi kebahagiaan Kiara. Namun, keputusan tetap berada di tangan Andara. Suatu malam, Kiara pulang dari sekolah dengan wajah sedikit sedih. Ia bercerita tentang seorang temannya yang diejek karena tidak memiliki ayah. Ibu, tadi Dika bilang, anak yang tidak punya ayah itu aneh. Apa Kiara aneh, Ibu? Pertanyaan polos itu bagai pisau yang menghujam jantung Andara. Ia memeluk Kiara erat-erat dan berkata dengan penuh kasih sayang. Sayangku, Kiara sama sekali tidak aneh. Kiara adalah anak ibu yang paling hebat dan paling cantik di dunia. Setiap keluarga itu berbeda-beda, dan yang terpenting adalah kita saling menyayangi. Kiara punya ibu, kakek, dan nenek yang sangat menyayangi Kiara. Itu sudah lebih dari cukup. Namun, Andara tahu, jawaban itu tidak sepenuhnya memuaskan Kiara. Ia menyadari bahwa ia harus mulai mempersiapkan Kiara untuk mengetahui kebenaran tentang ayahnya. Ia mulai mencari buku-buku cerita tentang keluarga dengan orang tua tunggal dan membacanya bersama Kiara. Ia juga mulai menceritakan kenangan-kenangan indahnya bersama Farid di awal pernikahan mereka, tanpa menutupi alasan mengapa mereka tidak lagi bersama. Di sisi lain, Farid memberanikan diri menghubungi Ratih. Ia menyampaikan penyesalannya dan keinginannya untuk bertemu dengan Kiara. Ratih, yang melihat ketulusan dalam penyesalan Farid, berjanji akan menyampaikan permintaannya kepada Andara. Langkah riang Kiara ke sekolah terus berlanjut, namun di balik senyumnya, tersimpan rasa ingin tahu yang semakin besar tentang sosok ayahnya. Bayang-bayang masa lalu sesekali menyapa, mendorong Andara untuk segera mengambil langkah bijak dalam menjelaskan kebenaran kepada putrinya, sambil Farid terus berjuang untuk memperbaiki diri dan berharap mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari kehidupan Kiara. Malam itu, kamar Kiara terasa hangat dan tenang. Cahaya rembulan samar menyusup melalui celah tirai, menerangi buku dongeng terbuka di pangkuan Andara. Kiara yang biasanya aktif bergerak sebelum tidur, malam ini tampak lebih tenang dari biasanya. Ia menyandarkan kepalanya di bantal dengan mata menatap langit-langit, seolah sedang memikirkan sesuatu yang mendalam. Andara menyelesaikan membaca kisah tentang sang putri dan bintang jatuh dengan suara lembut.
Ia menutup buku itu perlahan, memperhatikan perubahan suasana hati putrinya. Keheningan sesaat terasa lebih bermakna dari biasanya. "Ibu," suara Kiara memecah keheningan, lirih seperti bisikan angin malam. "Apakah ayah Kiara seperti bintang jatuh?" Pertanyaan itu bagai sentuhan lembut namun mengejutkan bagi Andara. Ia merasakan jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Ia meletakkan buku di atas nakas dan sepenuhnya mengarahkan perhatiannya pada Kiara. Ia meraih tangan putrinya dan menggenggamnya dengan lembut. "Maksud sayang?" tanya Andara dengan nada penuh kehati-hatian, mencoba memahami arah pikiran Kiara. Kiara membalikkan tubuhnya menghadap Andara. Matanya yang bulat memancarkan keingintahuan yang polos namun mendalam. Kata teman-teman di sekolah, bintang jatuh itu datang sebentar saja, lalu pergi jauh dan tidak pernah kembali. Apakah ayah Kiara juga begitu? Apakah dia datang sebentar saat Kiara lahir, lalu pergi dan tidak akan pernah kembali lagi? Perumpamaan yang dilontarkan Kiara begitu polos namun menusuk tepat ke jantung hati Andara. Ia merasakan sesak di dadanya. Inilah saatnya. Ia tidak bisa lagi memberikan jawaban-jawaban yang samar. Kiara sudah cukup besar untuk memahami sedikit tentang masa lalunya. "Sayang," Andara memulai dengan suara lembut dan penuh kasih sayang. "Ayah Kiara memang tidak tinggal bersama kita lagi di rumah ini. Tapi itu bukan berarti dia pergi seperti bintang jatuh yang tidak akan pernah kembali selamanya. Dulu sekali, jauh sebelum Kiara lahir, ibu dan ayah Kiara saling mencintai. Kami memutuskan untuk menikah dan membangun rumah tangga bersama. Lalu, Kiara hadir dalam hidup kami, dan kehadiranmu adalah kebahagiaan yang luar biasa bagi ibu dan ayah." Kiara mendengarkan setiap kata Andara dengan saksama, matanya tidak berkedip. Ia tampak menyerap setiap informasi yang diberikan ibunya. Namun, Andara melanjutkan dengan nada yang lebih hati-hati, memilih kata-katanya dengan cermat. Seiring berjalannya waktu, ibu dan ayah Kiara menyadari bahwa ada beberapa perbedaan dan masalah yang membuat kami tidak bisa lagi hidup bersama dengan bahagia. Kami mencoba berbagai cara untuk memperbaikinya, tapi akhirnya kami sampai pada keputusan yang sulit, yaitu berpisah. Kami pikir, meskipun berat, keputusan itu adalah yang terbaik untuk ibu, untuk ayah, dan juga untuk Kiara. "Apakah ayah Kiara tidak sayang lagi sama ibu makanya dia pergi?" tanya Kiara dengan nada sedih, bibirnya sedikit bergetar. Andara mengusap lembut rambut Kiara. "Bukan begitu, sayang. Cinta antara orang dewasa itu rumit. Terkadang, meskipun mereka masih saling menyayangi, ada hal-hal lain yang membuat mereka tidak bisa lagi hidup bersama. Itu tidak berarti rasa sayang itu hilang sepenuhnya, hanya saja bentuknya menjadi berbeda." "Lalu, apakah ayah Kiara sayang sama Kiara?" Pertanyaan itu kembali terucap, kali ini dengan nada yang lebih cemas dan penuh harap. Andara menggenggam kedua tangan Kiara dan menatap matanya dengan penuh kasih sayang dan kejujuran. "Tentu saja, sayang. Ayah Kiara sangat menyayangi Kiara. Ibu ingat betul, saat ibu hamil mengandung Kiara, ayah Kiara sangat bahagia dan tidak sabar menantikan kehadiranmu. Bahkan setelah Kiara lahir, ayah Kiara sangat menyayangimu dan selalu ingin menghabiskan waktu bersamamu. Meskipun sekarang ayah Kiara tidak tinggal bersama kita, ibu yakin jauh di dalam hatinya, ia pasti selalu menyayangi Kiara." "Tapi kenapa ayah Kiara tidak pernah datang melihat Kiara? Kenapa teman-teman Kiara sering cerita tentang ayahnya, tapi Kiara tidak punya cerita tentang ayah?" Pertanyaan itu kembali muncul, kali ini dengan nada yang lebih kecewa dan sedikit menuntut. Andara menghela napas panjang, mempersiapkan diri untuk bagian yang paling sulit. "Sayang, ada banyak hal yang membuat ayah Kiara belum bisa bertemu dengan Kiara sekarang. Ini adalah masalah antara ibu dan ayah Kiara, dan tidak ada hubungannya dengan betapa sayangnya ayah Kiara pada Kiara. Ibu janji, suatu hari nanti, jika waktunya sudah tepat dan Kiara sudah siap, ibu akan mempertemukan Kiara dengan ayah Kiara."
Kapan waktu yang tepat itu, Ibu? Kiara ingin bertemu ayah, ujar Kiara dengan nada penuh harap yang membuat hati Andara terenyuh. Andara memeluk Kiara erat-erat, menyalurkan rasa sayang dan perlindungan. Ibu juga sangat berharap waktu itu akan segera tiba. Sayang, Ibu tahu Kiara merindukan ayah Kiara. Tapi sekarang, yang terpenting, Kiara tahu kalau ibu, kakek, dan nenek sangat menyayangi Kiara. Kita adalah keluarga yang kuat dan bahagia, meskipun bentuknya mungkin tidak sama seperti keluarga yang lain. Setelah percakapan itu, keheningan kembali menyelimuti kamar Kiara, namun kali ini terasa lebih ringan. Andara merasa lega karena telah membuka pintu komunikasi yang lebih jujur dengan putrinya tentang ayahnya. Meskipun masih banyak pertanyaan yang belum terjawab dan emosi yang belum tersalurkan sepenuhnya, setidaknya ia telah memberikan fondasi pemahaman awal kepada Kiara. Ia menyadari bahwa ini hanyalah awal dari percakapan yang panjang dan berkelanjutan. Ia harus siap untuk terus menjawab pertanyaan Kiara dengan sabar, jujur, dan penuh kasih sayang. Cahaya rembulan di balik tirai menjadi saksi untayan kata dari hati ke hati antara ibu dan anak, sebuah langkah penting bagi Kiara untuk memahami masa lalunya dan bagi Andara untuk membimbing putrinya menuju pemahaman yang lebih utuh. Setelah malam percakapan yang membuka tabir tentang ayahnya, Kiara menunjukkan perubahan yang signifikan. Ia menjadi lebih tenang dan tampak lebih menerima situasi keluarganya. Meskipun rasa ingin tahu tentang sosok ayahnya masih tersimpan di benaknya, ia tidak lagi merengek atau bertanya dengan nada sedih seperti dulu. Andara merasa hatinya sedikit lega melihat kedewasaan putrinya. Ia semakin bertekad untuk memberikan penjelasan yang jujur dan tepat waktu kepada Kiara. Suatu sore yang cerah, saat Andara sedang menemani Kiara menggambar di ruang keluarga, Kiara tiba-tiba menyodorkan selembar kertas yang dilipat dengan tidak rapi. Di permukaannya, tergambar hati berwarna merah muda yang pinggirannya tampak sedikit tertekuk, seolah dilipat dan dibuka berkali-kali. Aroma pensil warna menyeruak dari lipatan kertas itu. "Ini surat dari Kiara untuk ayah," ujar Kiara dengan nada polos namun penuh harap. Matanya menatap Andara dengan binar yang sulit diartikan. Andara merasakan sentuhan lembut di hatinya. Ia meraih surat itu dengan hati-hati. "Untuk ayah? Sayang, Kiara tahu alamat ayah." Kiara menggelengkan kepalanya dengan polos. "Tidak tahu, Ibu. Tapi Kiara ingin ayah tahu kalau Kiara sayang ayah. Kiara ingin ayah tidak sedih karena tidak bisa bertemu Kiara." Air mata haru tanpa sadar menggenang di pelupuk mata Andara. Ia memeluk Kiara erat, merasakan kehangatan tubuh mungil putrinya. "Sayang sekali kamu, Nak. Kamu anak yang baik hati. Tentu saja ayahmu pasti akan sangat senang menerima surat ini. Bagaimana kalau ibu bantu kirimkan surat ini untuk ayah?" Wajah Kiara langsung berbinar mendengar tawaran Andara. Ia mengangguk dengan antusias. Andara kemudian menghubungi Wijaya, menanyakan apakah ayahnya memiliki informasi terbaru mengenai alamat Farid. Setelah beberapa hari melakukan pencarian melalui berbagai koneksinya, Wijaya berhasil mendapatkan alamat Farid yang sekarang, sebuah apartemen sederhana di pinggiran kota. Dengan hati-hati, Andara membuka lipatan surat Kiara. Di dalamnya, dengan tulisan anak-anak yang belum sempurna, Kiara menceritakan tentang hari-harinya di sekolah, teman-teman barunya, pelajaran yang ia sukai, dan kerinduannya pada sosok ayah yang belum pernah ia kenal secara langsung. Di bagian bawah surat, Kiara menggambar dirinya dengan rambut dikepang dua, Andara dengan perut sedikit membuncit, kenangan masa kecilnya, dan seorang sosok laki-laki dengan senyum lebar dan tulisan, "Ayah," di atas kepalanya. Gambar itu begitu sederhana namun syarat akan kerinduan seorang anak. Andara mengirimkan surat itu kepada Farid dengan perasaan yang campur aduk. Ada sedikit rasa iba, namun juga kekhawatiran akan dampaknya pada Kiara. Beberapa minggu kemudian, sebuah amplop dengan tulisan tangan yang sedikit bergetar tiba di alamat Andara.
Di dalamnya terdapat surat balasan dari Farid. Ia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kiara untuk surat yang sangat menyentuh hatinya. Ia menulis tentang betapa ia juga merindukan Kiara dan menyesali semua kesalahannya di masa lalu yang membuatnya terpisah dari putrinya. Ia juga mengungkapkan harapan suatu hari nanti bisa bertemu dan menjalin hubungan baik dengan Kiara. Di dalam amplop itu terselip sebuah foto terbaru Farid. Wajahnya tampak lebih dewasa dan ada guratan penyesalan di sekitar matanya. Andara menunjukkan surat dan foto itu kepada Kiara. Kiara tampak senang melihat wajah ayahnya untuk pertama kali, meskipun ia tidak memiliki ingatan yang jelas tentangnya. Ia memegang foto itu erat-erat dan bertanya banyak hal tentang sosok di dalam gambar. Andara menjelaskan dengan sabar bahwa ayahnya tinggal jauh karena suatu alasan di masa lalu, namun ia selalu menyayangi Kiara dari jauh. Setelah pertukaran surat pertama itu, Farid mulai sesekali mengirimkan surat atau kartu ucapan sederhana untuk Kiara melalui Andara. Andara selalu membacakannya dengan nada lembut kepada Kiara dan menunjukkan fotonya. Komunikasi kecil ini menjadi jembatan rapuh namun penting antara ayah dan anak yang terpisah oleh jarak dan masa lalu. Suatu hari, Farid mengirimkan surat yang berbeda. Kali ini, amplop itu ditujukan langsung kepada Andara. Di dalamnya, Farid kembali merendahkan diri, mengungkapkan penyesalan yang mendalam atas semua luka yang pernah ia torehkan di hati Andara. Ia juga menyampaikan kerinduan yang tak tertahankan untuk bertemu dengan Kiara. Ia berjanji tidak akan mengganggu kehidupan Andara, dan hanya ingin menjalin hubungan yang sehat dan positif dengan putrinya. Ia menekankan bahwa ia ingin menjadi ayah yang baik bagi Kiara, meskipun ia tahu ia tidak pantas mendapatkan kesempatan itu. Andara membaca surat itu berulang kali, hatinya bergejolak. Waktu memang telah berlalu, dan meskipun bekas luka itu masih terasa, amarahnya sudah tidak lagi membakar seperti dulu. Ia melihat ketulusan dalam setiap kata Farid dan menyadari bahwa Kiara memiliki hak untuk mengenal ayahnya, terlepas dari masa lalu mereka. Setelah mempertimbangkan dengan matang, meminta pendapat Wijaya dan Ratih, Andara akhirnya membuat keputusan yang berat namun bijaksana. Ia menulis balasan kepada Farid. Di dalamnya, ia menyampaikan bahwa ia bersedia memberikan kesempatan kepada Farid untuk bertemu dengan Kiara, namun dengan beberapa syarat yang jelas. Pertemuan pertama harus didampingi olehnya, dan Farid harus berjanji untuk menjaga sikap, tidak mengungkit masa lalu yang menyakitkan, dan fokus pada membangun hubungan yang positif dengan Kiara. Andara melakukan ini bukan untuk dirinya sendiri atau untuk memberi kesempatan kedua pada Farid dalam hidupnya, melainkan semata-mata untuk kebahagiaan dan perkembangan Kiara. Surat sederhana dengan gambar hati dari Kiara secara tak terduga telah membuka pintu komunikasi yang selama ini tertutup rapat, membawa secercah harapan baru bagi hubungan ayah dan anak yang telah lama terpisah. Debar jantung Andara di balik amplop balasan Farid adalah awal dari babak baru yang penuh ketidakpastian namun juga potensi untuk penyembuhan. Hari itu terasa berbeda sejak pagi. Udara dipenuhi dengan campuran antara kecemasan dan antisipasi yang tak terucapkan. Andara memilih taman kota yang ramai dengan harapan suasana publik akan mencairkan potensi kecanggungan dan memberikan rasa aman yang dibutuhkan Kiara. Ia sudah mempersiapkan Kiara beberapa hari sebelumnya tentang pertemuan ini, menjelaskan bahwa ia akan bertemu dengan ayahnya. Kiara, dengan mata bulatnya yang penuh rasa ingin tahu, tampak gugup namun juga penasaran. Ia memilih gaun bunga-bunga kesukaannya dan memeluk erat boneka beruang besar yang pernah dikirimkan Farid bertahun-tahun lalu, seolah boneka itu adalah jembatan menuju sosok asing namun penting dalam hidupnya. Andara dan Kiara tiba di taman lebih awal dan memilih bangku kayu di bawah rindangnya pohon beringin yang besar. Sinar matahari menembus celah-celah daun, menciptakan pola cahaya dan bayangan di sekitar mereka. Keduanya duduk berdampingan, merasakan debar jantung masing-masing. Kiara beberapa kali menatap ibunya dengan ekspresi bertanya,
dan Andara hanya bisa membalas dengan senyum lembut yang berusaha menyembunyikan kegugupannya sendiri. Waktu berjalan terasa lambat. Setiap langkah kaki yang mendekat membuat keduanya menahan napas. Tak lama kemudian, seorang pria dengan rambut yang tampak sedikit menipis di bagian depan dan guratan halus di sekitar mata menghampiri mereka dengan langkah ragu. Itu Farid. Ia mengenakan kemeja biru muda yang tampak rapi namun sedikit kusut, mencerminkan kegelisahannya. Mata Farid langsung tertuju pada Kiara. Ia tertegun melihat betapa besar dan cantiknya putrinya. Sosok mungil dalam ingatannya kini telah menjelma menjadi seorang gadis kecil yang menawan. Ia berhenti beberapa langkah dari mereka, tangannya terkepal di sisi tubuh, seolah mencari keberanian untuk mendekat. Kiara. Kiara, panggil Farid dengan suara yang sedikit serak dan bergetar, dipenuhi kerinduan yang tertahan selama bertahun-tahun. Kiara menatap pria itu dengan rasa ingin tahu yang besar. Ia mengeratkan pelukannya pada boneka beruang dan bersembunyi sedikit di belakang kaki Andara, mencari perlindungan dari sosok asing yang tiba-tiba hadir dalam hidupnya. Andara mengusap lembut punggung Kiara dan tersenyum menenangkan. Sayang, ini ayahmu, Farid. Dengan langkah perlahan dan ragu, Kiara melangkah maju, matanya terus mengamati Farid dari ujung kepala hingga kaki, mencoba mencocokkan sosok di hadapannya dengan gambar ayah yang selama ini hanya ada dalam imajinasinya. Kecanggungan yang pekat memenuhi udara di sekitar mereka, menciptakan keheningan yang terasa begitu berat. Farid berjongkok di hadapan Kiara, berusaha menampilkan senyum ramah yang mungkin sedikit terlihat dipaksakan karena gugup. Hai, Kiara. Apa kabar? Kamu sudah besar sekali ya. Kiara hanya mengangguk kecil. Matanya masih mempelajari wajah Farid dengan saksama, mencoba mencari kemiripan dengan dirinya atau ibunya. Ia masih tampak malu dan belum berani menatap Farid terlalu lama. Andara mencoba memecah kebekuan suasana. Farid, ini Kiara. Kiara, ini ayahmu, Farid. Ia berharap perkenalan formal itu bisa membantu mencairkan ketegangan. Senang sekali bertemu denganmu, Kiara, ujar Farid dengan suara lembut, berusaha mengulurkan tangan dengan gerakan perlahan, memberikan kesempatan kepada Kiara untuk menerima ulurannya. Kiara menatap tangan Farid sejenak, tampak ragu, sebelum akhirnya mengulurkan tangan mungilnya dan menjabat tangan Farid dengan sentuhan singkat dan canggung. Andara mengajak mereka duduk bersama di bangku kayu. Suasana masih terasa kaku dan dipenuhi keheningan yang tidak nyaman. Andara berusaha menciptakan percakapan ringan, menanyakan tentang sekolah Kiara, mata pelajaran yang disukai, dan teman-temannya. Ia juga bertanya tentang pekerjaan Farid yang sekarang, mencoba mencari topik netral untuk memulai interaksi. Farid tampak berusaha keras untuk terlibat dalam percakapan dan menarik perhatian Kiara. Ia bertanya tentang boneka beruang yang dibawa Kiara, menanyakan namanya, dan menceritakan sedikit tentang saat ia membelikannya dulu di sebuah toko mainan saat Kiara masih bayi, meskipun ia tidak yakin apakah Kiara mengingatnya. Kiara mendengarkan dengan saksama, sesekali melirik Andara untuk mencari dukungan atau kepastian. Setelah beberapa saat, Farid mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna biru dari saku kemejanya. Kiara, ayah punya sesuatu kecil untukmu. Kiara menerima kotak itu dengan hati-hati dan membukanya dengan jari-jari kecilnya yang penasaran. Di dalamnya terdapat sebuah gelang perak tipis dengan ukiran huruf K kecil dan hiasan bunga di sampingnya. Mata Kiara berbinar melihat hadiah yang sederhana namun manis itu. Terima kasih, ayah, ucap Kiara pelan. Namun kata ayah itu terdengar jelas dan tulus. Untuk pertama kalinya ia memanggil Farid dengan sebutan itu secara langsung. Mendengar panggilan itu, Farid tampak sangat terharu. Matanya berkaca-kaca, dan ia menundukkan kepalanya sejenak untuk menyembunyikan emosinya. Andara pun merasakan sentuhan hangat di hatinya melihat momen itu. Pertemuan pertama itu berlangsung sekitar 1 jam. Meskipun kecanggungan masih terasa sesekali,
terutama di awal pertemuan, namun perlahan suasana mulai mencair. Kiara mulai menunjukkan sedikit ketertarikan pada Farid, bertanya tentang pekerjaannya dan hal-hal yang ia sukai. Farid pun tampak sangat bahagia dan berusaha menjawab setiap pertanyaan Kiara dengan sabar dan penuh perhatian. Ketika waktu pertemuan berakhir, Farid berjanji akan menghubungi Andara lagi dalam waktu dekat untuk mengatur pertemuan berikutnya. Kiara melambaikan tangan kecil padanya saat Farid berjalan menuju gerbang taman, dan Farid membalas lambaian itu dengan senyum lebar yang tulus, penuh harapan akan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dalam perjalanan pulang, Kiara bertanya kepada Andara dengan nada lembut, "Ibu, ayah baik ya?" Andara tersenyum tulus. "Iya, sayang, ayahmu baik. Ibu harap kalian bisa menjadi teman baik dan saling menyayangi." Ia merasa lega karena pertemuan pertama ini berjalan lebih baik dari yang ia harapkan. Benih-benih harapan untuk hubungan ayah dan anak telah tertanam, dan Andara berharap pertemuan ini akan menjadi awal yang baik bagi Kiara untuk mengenal ayahnya lebih dekat, tanpa harus mengulang luka lama yang pernah ia alami. Antusiasme Kiara menyambut pertemuan kedua dengan Farid terasa begitu nyata. Sejak pagi, ia sudah berulang kali bertanya kepada Andara kapan ayahnya akan datang. Ia memilih sendiri pakaian yang akan dikenakannya, sebuah kaos bergambar unicorn kesukaannya, dan tak sabar ingin menunjukkan kepada Farid boneka beruang pemberiannya yang selalu ia bawa tidur. Mereka tiba di taman bermain yang ramai dengan suara anak-anak tertawa dan teriakan kegembiraan. Kiara langsung berlari menuju ayunan, tempat favoritnya. Tak lama kemudian, Farid muncul dengan senyum lebar di wajahnya. Di tangannya tergenggam sebuah layang-layang besar bergambar tokoh kartun pahlawan super yang sedang populer di kalangan anak-anak. "Kiara suka main layangan?" tanya Farid dengan nada ceria sambil menunjukkan layang-layang itu. Mata Kiara berbinar-binar melihat gambar tokoh kartun kesukaannya. "Suka sekali, Ayah. Kiara belum pernah main layangan sebesar ini." Farid dengan sabar memasangkan benang pada layang-layang dan membantu Kiara memegangnya. Mereka berlarian di lapangan hijau yang luas, mencoba menerbangkan layang-layang yang menari-nari tertiup angin. Tawa riang Kiara menggema di udara, bercampur dengan celotehan Farid yang berusaha mengimbangi energinya. Andara duduk di bangku taman, mengawasi keduanya dengan senyum lembut. Ia merasakan kehangatan yang perlahan namun pasti mulai tumbuh di antara ayah dan anak itu. Pemandangan Farid yang tertawa lepas saat mengejar Kiara dengan layang-layang di tangannya adalah pemandangan yang selama ini hanya bisa ia bayangkan. Setelah puas berlarian dan menerbangkan layang-layang hingga tinggi menjulang di langit, Farid mengajak Kiara untuk beristirahat sambil menikmati es krim. Mereka memilih bangku taman di bawah pohon rindang dan memesan es krim dengan berbagai rasa kesukaan Kiara. Farid bercerita tentang masa kecilnya yang penuh petualangan, tentang kenakalan-kenakalan lucu yang pernah ia lakukan bersama teman-temannya. Kiara mendengarkan dengan antusias, sesekali menyela dengan pertanyaan-pertanyaan polos yang membuat Farid tertawa. Andara mengamati interaksi mereka dengan hati yang semakin tenang. Ia melihat Farid berusaha keras untuk membangun kedekatan emosional dengan Kiara, tidak hanya sebagai ayah, tetapi juga sebagai teman. Dan Kiara pun merespons dengan positif, tidak lagi canggung memanggil Farid dengan sebutan ayah, dan terlihat nyaman berada di dekatnya. Menjelang sore, langit mulai memancarkan warna jingga dan ungu yang indah. Farid mengajak Kiara duduk di ayunan yang tergantung di dahan pohon yang kokoh. Ia mendorong ayunan Kiara perlahan, menciptakan ritme yang menenangkan. Sambil mengayun, Farid mulai bercerita tentang bintang-bintang yang mulai bermunculan di langit. Kiara tahu, setiap bintang itu punya cerita sendiri, ujar Farid dengan nada lembut sambil menunjuk ke arah langit yang semakin gelap. "Cerita apa, Ayah?" tanya Kiara dengan mata berbinar penuh rasa ingin tahu. "Ada bintang yang dulunya adalah seorang pangeran pemberani. Ada juga bintang yang dulunya adalah seorang putri cantik. Mereka bersinar terang di langit dan menjaga kita dari jauh.
jawab Farid dengan intonasi mendongeng yang membuat Kiara terpukau. Apakah ayah juga bintang? Tanya Kiara dengan kepolosan seorang anak. Farid tersenyum sedih namun tulus. Ayah bukan bintang, sayang. Tapi ayah akan berusaha sekuat tenaga untuk selalu ada untuk Kiara. Seperti bintang yang selalu bersinar di langit, meskipun kadang tertutup awan. Janji itu terucap dengan kesungguhan yang menyentuh hati Andara. Mendengar janji itu, senyum lebar merekah di wajah Kiara. Ia merasa senang dan bangga memiliki seorang ayah yang mulai hadir dalam hidupnya, yang mau bermain dan bercerita dengannya. Andara merasakan kehangatan menjalari hatinya melihat pemandangan itu. Ia menyadari bahwa meskipun masa lalu mereka penuh dengan luka dan pengkhianatan, memberikan kesempatan kepada Kiara untuk mengenal dan menjalin hubungan dengan ayahnya adalah keputusan yang tepat. Kebahagiaan terpancar jelas dari mata Kiara, dan harapan terpancar dari mata Farid. Saat waktu pertemuan berakhir dan Farid harus berpamitan, Kiara memeluk Farid erat-erat, tanpa ragu sedikitpun. Sampai jumpa lagi, ayah. Kiara sayang ayah. Farid membalas pelukan Kiara dengan erat, merasakan kehangatan pelukan putrinya setelah bertahun-tahun terpisah. Sampai jumpa, sayang. Ayah juga sayang Kiara. Air mata haru tampak menggenang di pelupuk matanya. Dalam perjalanan pulang, Kiara bercerita dengan antusias kepada Andara tentang semua hal yang ia lakukan bersama Farid. Ia tampak sangat senang dan bersemangat, menceritakan setiap detail dengan mata berbinar. Andara mendengarkannya dengan senyum bahagia, merasa lega dan bersyukur karena pertemuan kedua ini telah menorehkan janji dan harapan baru di bawah langit senja yang indah. Hubungan ayah dan anak itu perlahan mulai terjalin kembali, dan Andara berharap ini akan menjadi awal yang baik untuk masa depan mereka, meskipun ia sendiri belum sepenuhnya memaafkan Farid. Kebahagiaan Kiara adalah prioritas utamanya. Setiap menjelang akhir pekan, rumah Andara dipenuhi dengan kegembiraan Kiara yang tak sabar menanti kedatangan Farid. Ia akan menyiapkan mainan kesukaannya, memilih baju terbaiknya, dan bahkan membuatkan gambar-gambar sederhana untuk ayahnya. Kedekatan mereka tumbuh semakin kuat seiring dengan berbagai kegiatan yang mereka lakukan bersama. Farid tidak hanya mengajak Kiara bermain, tetapi juga mengajarkannya banyak hal, mulai dari cara membuat origami sederhana hingga mengenali jenis-jenis binatang di kebun binatang. Tawa riang Kiara di balik jendela mobil Farid setiap akhir pekan menjadi pemandangan yang menghangatkan hati Andara. Meskipun senang melihat kebahagiaan Kiara, Andara tak bisa sepenuhnya menepis rasa cemburu yang sesekali menyelinap di hatinya. Melihat kedekatan Farid dan Kiara, ia membayangkan bagaimana seharusnya keluarga mereka dulu jika Farid tidak melakukan pengkhianatan. Namun, ia segera menepis pikiran itu dan fokus pada kebahagiaan putrinya. Ia menyadari bahwa Kiara membutuhkan sosok ayah dalam hidupnya, dan Farid tampaknya berusaha keras untuk mengisi peran itu dengan baik. Farid menunjukkan perubahan yang signifikan dalam perilakunya. Ia menjadi lebih bertanggung jawab, tidak pernah terlambat menjemput Kiara, dan selalu memastikan putrinya merasa aman dan bahagia selama bersamanya. Ia juga mulai bercerita tentang pekerjaannya yang sekarang, sebuah usaha kecil di bidang kuliner yang sedang ia rintis dengan susah payah. Ia tidak lagi terlihat arogan seperti dulu, justru tampak lebih rendah hati dan menghargai setiap kesempatan yang diberikan. Selama menghabiskan waktu bersama Kiara, Farid tidak pernah sekalipun melanggar batas yang telah ditetapkan Andara. Ia tidak pernah mengungkit masa lalu mereka atau mencoba mendekati Andara dengan maksud romantis. Interaksi mereka selalu sebatas urusan Kiara. Ia akan bertanya tentang perkembangan Kiara di sekolah, kesehatannya, dan hal-hal yang disukainya. Andara pun menjawab dengan sewajarnya, berusaha bersikap ramah namun tetap menjaga jarak. Suatu sore, setelah mengantar Kiara pulang dari menghabiskan seharian di taman bermain, Farid berdiri di depan pintu rumah Andara, tampak sedikit ragu sebelum akhirnya memberanikan diri berbicara dengan nada yang lebih tulus. "Andara,
Saya tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih padamu karena telah memberikan saya kesempatan untuk bertemu dengan Kiara. Saya tahu luka yang saya torehkan di hatimu sangat dalam dan mungkin tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Tapi saya berjanji, saya akan terus berusaha menjadi ayah yang baik untuk Kiara dan tidak akan pernah mengecewakannya lagi. Kehadiran Kiara adalah anugerah terbesar dalam hidup saya, dan saya tidak ingin menyia-nyiakannya lagi. Andara menatap Farid dengan tatapan yang lebih lembut dan penuh pertimbangan. Ia melihat ketulusan di mata Farid dan mendengar penyesalan yang mendalam dalam suaranya. Saya melakukan ini bukan hanya untukmu, Farid. Kiara berhak mengenal ayahnya dan memiliki hubungan yang baik dengannya. Tapi kamu harus ingat, kepercayaan itu sulit didapatkan kembali. Saya harap kamu bisa menjaganya. Saya mengerti, Andara. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengecewakanmu dan terutama Kiara, jawab Farid dengan nada penuh tekad. Seiring berjalannya waktu, hubungan Farid dan Kiara semakin erat dan alami. Kiara tidak lagi merasa canggung atau sungkan saat bersama ayahnya. Mereka memiliki ritual akhir pekan sendiri, seperti bersepeda di pagi hari atau membuat kue bersama di sore hari. Andara merasa bahagia melihat perkembangan positif ini, meskipun di sudut hatinya masih tersimpan keraguan. Ia masih belum sepenuhnya yakin apakah Farid benar-benar telah berubah ataukah ini hanya fase sementara. Suatu malam, saat Andara sedang menemani Kiara belajar, Kiara tiba-tiba bertanya dengan nada polos. "Ibu, kenapa ibu dan ayah tidak tinggal bersama lagi seperti keluarga teman-teman Kiara? Kiara ingin kita bisa sarapan bersama setiap pagi dan ayah bisa membacakan Kiara cerita sebelum tidur." Pertanyaan polos itu kembali menusuk relung hati Andara. Ia berjongkok di hadapan putrinya dan menggenggam kedua tangannya dengan lembut. "Sayang, ada banyak hal rumit yang terjadi di antara ibu dan ayah dulu. Meskipun kami tidak bisa lagi tinggal bersama, itu tidak berarti kami tidak menyayangi Kiara. Kami akan selalu menjadi ayah dan ibu Kiara, meskipun rumah kami berbeda. Yang terpenting, Kiara tahu kalau ibu dan ayah akan selalu ada untuk Kiara." Kiara tampak berpikir sejenak, mencoba mencerna penjelasan ibunya. Akhirnya, ia mengangguk kecil dengan ekspresi yang lebih menerima. "Baiklah, Ibu. Kiara mengerti. Tapi Kiara senang bisa bertemu ayah setiap akhir pekan." Melihat kedewasaan Kiara dalam menerima situasi dan perubahan positif dalam diri Farid, Andara mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk membuka hatinya kembali. Namun, ia tidak ingin terburu-buru. Ia ingin memberikan waktu bagi dirinya sendiri untuk benar-benar memaafkan masa lalu dan memastikan bahwa Farid benar-benar telah berubah menjadi sosok yang pantas untuk menjadi pasangannya dan ayah yang baik untuk Kiara. Langkah hatinya masih berhati-hati, namun secercah harapan mulai bersemi di tengah keraguan yang masih membayangi. Setelah berbulan-bulan membangun kembali jembatan dengan Kiara, Farid merasakan keberanian yang perlahan tumbuh dalam dirinya. Ia melihat perubahan positif dalam diri Andara, kehangatan yang mulai terpancar dalam senyumnya saat melihat interaksinya dengan Kiara. Suatu sore, setelah mengantar Kiara pulang dan sebelum berpamitan seperti biasa, Farid berdiri dengan kedua tangan di saku celananya, tampak sedikit gelisah. Ia menggaruk tengkuknya, mencari kata-kata yang tepat. "Andara," panggil Farid dengan nada suara yang sedikit lebih rendah dari biasanya, menyiratkan kegugupan. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi dari lubuk hati saya yang terdalam atas kesempatan yang telah kamu berikan untuk saya bisa kembali menjadi bagian dari kehidupan Kiara." "Sama-sama, Farid. Melihat Kiara bahagia juga membuat saya senang," jawab Andara dengan senyum tipis yang kali ini terasa lebih tulus. Farid menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan keberanian untuk melangkah lebih jauh. Begini, sebagai ucapan terima kasih yang mungkin tidak akan pernah cukup, dan juga karena Kiara sering sekali bercerita dengan antusias tentang masakan kamu yang lezat. Apakah kamu bersedia?
berkenan untuk makan malam bersama saya dan Kiara akhir pekan ini? Di rumah saya saja, sederhana sekali. Undangan itu bagai riak kecil yang mengusik ketenangan hati Andara. Ini adalah pertama kalinya Farid mengajaknya untuk bertemu di luar konteks kewajiban sebagai orang tua. Sebuah debar aneh, perpaduan antara keterkejutan dan rasa penasaran, tiba-tiba muncul di dadanya. Ia merasakan pipinya sedikit menghangat. "Makan malam?" tanya Andara, berusaha mempertahankan nada suaranya agar tetap tenang dan menyembunyikan keterkejutannya. "Iya, tidak ada maksud tersembunyi kok, Andara. Hanya makan malam biasa, kita bertiga. Kiara juga pasti akan sangat senang. Saya ingin memasak sesuatu untuk kalian berdua," jawab Farid dengan nada tulus dan sedikit gugup, matanya menatap Andara dengan penuh harap. Andara terdiam sejenak, pikirannya berkecamuk. Di satu sisi, bayangan masa lalu yang menyakitkan masih membekas, membuatnya ragu untuk kembali membuka hatinya. Namun di sisi lain, ia melihat ketulusan Farid yang tak pernah ia lihat sebelumnya, dan betapa bahagianya Kiara dengan kehadiran ayahnya dalam hidupnya. Mungkin, inilah saatnya untuk mengambil langkah kecil menuju lembaran baru, bukan hanya demi Kiara, tetapi juga demi kemungkinan kebahagiaan dirinya sendiri. "Baiklah, Farid," jawab Andara akhirnya, sebuah keputusan yang terasa ringan sekaligus berat. "Akhir pekan ini, kita bisa makan malam bersama." Wajah Farid langsung berbinar mendengar jawaban Andara. Senyum lebar yang tulus menghiasi wajahnya, menghilangkan kegugupan yang tadi tampak jelas. "Terima kasih banyak, Andara. Kamu tidak akan menyesal. Ini sangat berarti bagi saya." Selama beberapa hari menjelang akhir pekan, Andara merasakan kegelisahan yang tak biasa. Ia memikirkan pakaian yang akan dikenakannya, meskipun Farid mengatakan acaranya sederhana. Ia juga memikirkan percakapan yang mungkin akan terjadi. Ini terasa seperti kencan pertama yang tertunda, namun dengan kehadiran malaikat kecil mereka di antara mereka. Akhir pekan itu tiba dengan matahari bersinar cerah. Andara dan Kiara datang ke apartemen Farid yang ternyata memang sederhana namun tertata rapi dan bersih. Kiara langsung berlari memeluk ayahnya dengan gembira, menceritakan semua hal yang ia lakukan di sekolah minggu ini. Farid menyambut mereka dengan senyum hangat dan mempersilakan mereka masuk. Malam itu, suasana makan malam terasa hangat dan penuh keakraban. Farid dengan bangga menyajikan masakan sederhana namun lezat yang ia buat sendiri. Kiara berceloteh tanpa henti tentang teman-teman di sekolah, guru-gurunya, dan cita-citanya kelak. Farid dan Andara sesekali bertukar pandang dan tersenyum, berbagi kebahagiaan melihat Kiara yang begitu ceria. Tidak ada pembicaraan canggung tentang masa lalu. Mereka fokus pada saat ini, pada tawa Kiara, dan pada rasa nyaman yang perlahan tumbuh di antara mereka. Setelah makan malam selesai dan piring-piring dibersihkan bersama, Kiara tertidur pulas di sofa karena kelelahan bermain seharian. Farid menyelimutinya dengan lembut. Kemudian, Farid dan Andara duduk berdua di balkon apartemen yang menghadap ke gemerlap lampu kota, menikmati angin malam yang sejuk. Keheningan yang tercipta terasa nyaman, tidak lagi dipenuhi kecanggungan seperti dulu. "Terima kasih sudah datang, Andara," ujar Farid pelan, memecah keheningan. "Kehadiran kalian berdua sangat berarti bagi saya. Ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan." "Kiara sangat bahagia bisa menghabiskan waktu bersamamu," jawab Andara singkat, namun ada kelembutan dalam suaranya. Farid menatap langit malam yang bertaburan bintang, kemudian mengalihkan pandangannya kepada Andara. "Saya harap, suatu hari nanti, kita bisa kembali menjadi keluarga yang utuh. Saya tahu saya tidak pantas mengharapkan itu, tapi, melihat kamu dan Kiara bersama, itu adalah kebahagiaan yang selama ini saya rindukan." Andara ikut menatap langit malam, merenungkan kata-kata Farid. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan debar yang tak terduga di dadanya semakin kuat. Mungkin,
Pintu hatinya yang selama ini tertutup rapat sudah mulai terbuka sedikit untuk Farid. Undangan makan malam sederhana itu telah menumbuhkan harapan baru. Sebuah kemungkinan untuk masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk Kiara, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Bisikan harapan itu terasa lembut seperti hembusan angin malam di bawah rembulan yang bersinar samar. Malam di balkon apartemen Farid meninggalkan jejak kehangatan dan harapan yang membekas di hati Andara. Meskipun kata-kata kepastian belum terucap, keterbukaannya untuk berbagi waktu dan kebersamaan dengan Farid dan Kiara adalah sinyal positif yang tak terbantahkan. Farid menangkap sinyal itu dengan bijak. Ia tidak terburu-buru menuntut jawaban, namun ia semakin gigih menunjukkan perubahan dirinya melalui tindakan nyata. Ia rutin mengirimkan pesan singkat berisi sapaan dan perhatian, membawakan makanan kesukaan Andara tanpa diminta saat menjemput Kiara, dan selalu bersikap penuh hormat dan pengertian terhadap ruang pribadinya. Andara merasakan tembok pertahanannya perlahan runtuh. Ia melihat ketulusan Farid bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam setiap interaksinya dengan Kiara dan dirinya. Ia menyaksikan bagaimana Farid berusaha keras menjadi ayah yang bertanggung jawab dan penyayang. Perlahan, bayangan masa lalu yang menyakitkan mulai memudar, digantikan oleh harapan akan masa depan yang lebih baik. Ia mulai melihat Farid bukan hanya sebagai pria yang pernah mengkhianatinya, tetapi juga sebagai sosok yang berani mengakui kesalahan dan berusaha memperbaikinya. Suatu pagi yang cerah, saat mereka bertiga menikmati sarapan sederhana namun penuh kehangatan di meja makan apartemen Farid, Kiara yang sedang asyik mewarnai gambar keluarga tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya dengan polos, "Ibu, kenapa ibu tidak tinggal di sini saja bersama ayah dan Kiara? Kalau ibu tinggal di sini, kita bisa sarapan bersama setiap hari, dan ayah bisa membacakan Kiara cerita sebelum tidur." Pertanyaan polos itu menciptakan keheningan sesaat di antara Farid dan Andara. Mereka saling bertukar pandang, menyiratkan percakapan panjang yang belum terselesaikan. Andara tersenyum lembut pada Kiara dan mengusap rambutnya. "Sayang, ada banyak hal yang perlu ibu dan ayah pertimbangkan dengan hati-hati. Tapi yang terpenting, Kiara tahu kalau ibu dan ayah sangat menyayangi Kiara. Meskipun kita tinggal di rumah yang berbeda, kita akan selalu menjadi keluarga untuk Kiara." Farid meraih tangan Andara di atas meja, menggenggamnya dengan lembut namun penuh keyakinan. "Kiara benar, Andara. Saya tahu saya tidak pantas meminta ini setelah semua yang terjadi. Tapi, saya sangat berharap kita bisa kembali menjadi keluarga yang utuh. Saya mencintai Kiara lebih dari apapun. Dan saya juga masih mencintai kamu, Andara. Cinta itu tidak pernah benar-benar pergi." Andara menatap tangan Farid yang menggenggam tangannya. Kehangatan dan ketulusan terasa begitu nyata. Ia mengangkat pandangannya, menatap mata Farid yang memancarkan penyesalan yang mendalam, harapan yang tulus, dan cinta yang tak lekang oleh waktu. Ia menarik napas dalam-dalam, membiarkan perasaannya mengalir dengan jujur. "Farid." Andara memulai dengan suara lembut namun tegas. "Waktu memang telah berlalu dan banyak hal yang telah kita lalui bersama, baik yang indah maupun yang menyakitkan. Tapi, melihat ketulusanmu dalam berusaha menjadi ayah yang baik untuk Kiara, dan melihat betapa bahagianya Kiara saat kita bersama, mungkin kita memang pantas mendapatkan kesempatan kedua untuk merajut kembali apa yang sempat terputus." Wajah Farid langsung berbinar mendengar jawaban Andara. Ia menggenggam tangan Andara semakin erat, air mata haru tampak menggenang di pelupuk matanya. Kiara bersorak kegirangan, melompat dari kursinya dan memeluk kedua orang tuanya dengan erat, merasakan kehangatan keluarga yang utuh untuk pertama kalinya dalam ingatannya. Sejak saat itu, Andara dan Farid perlahan namun pasti membangun kembali fondasi hubungan mereka. Mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama, tidak hanya bertiga, tetapi juga menyempatkan waktu berdua untuk saling berbicara dari hati ke hati, belajar untuk saling memaafkan dan melupakan luka masa lalu. Mereka belajar untuk saling mencintai lagi dengan pemahaman yang lebih dewasa,
menghargai setiap momen kebersamaan sebagai anugerah yang tak ternilai. Beberapa waktu kemudian, di bawah langit pagi yang cerah saat mereka sedang berjalan-jalan santai di taman kota yang sama, taman tempat pertemuan pertama Farid dan Kiara yang penuh kecanggungan namun penuh harapan terjadi, Farid tiba-tiba berhenti. Ia berbalik menghadap Andara, berlutut di hadapannya dengan sebuah kotak kecil beludru terbuka di tangannya, memperlihatkan cincin berlian sederhana namun elegan. "Andara," ujar Farid dengan suara bergetar namun penuh cinta. "Maukah kamu menikah lagi denganku? Mari kita rajut kembali mimpi-mimpi kita yang sempat tertunda. Mari kita bangun keluarga yang bahagia dan utuh bersama Kiara, dengan cinta dan kepercayaan sebagai fondasinya." Air mata haru mengalir di pipi Andara. Ia menatap Farid, melihat ketulusan dan cinta yang terpancar dari matanya. Ia mengangguk dengan senyum bahagia yang tak tertahankan. "Ya, Farid, aku mau." Kiara yang menyaksikan momen itu melompat-lompat kegirangan, bertepuk tangan dan memeluk kedua orang tuanya dengan erat. Bintang yang sempat jatuh dan meredup kini bersinar kembali, lebih terang dan lebih indah dari sebelumnya. Di bawah hamparan langit pagi yang biru, mereka berjanji dalam hati untuk saling mencintai, saling mendukung, dan membangun keluarga yang bahagia selamanya. Kisah mereka adalah bukti nyata bahwa pengampunan dan kesempatan kedua, yang dilandasi oleh ketulusan dan cinta, mampu membawa kebahagiaan sejati, bahkan setelah badai kehidupan menerpa.